Mana mau lebaran? Kan sudah lebarannya, Bu. Masih lebaran, Pak. Di kan Idul Adhanya. Saya juga tadi sama Idul Adha, Bu. Iya, kirain tuh besok-besoknya lagi. Kumaha? Kumaha? Kalau Ibu tidak punya rumah, kami akan membangunkan rumah buat Ibu. Sekarang gini aja, menurut nggak? Saya di berbagai tempat ya, Bu ya. Saya kemarin keliling tuh sampai Banjar. Setiap yang saya temukan warga yang menempati tanah PU tidak punya rumah, saya carikan tanah dan saya bangunkan rumah. Ayo, data zolim tuh saya tidak hirup teh. Ya makanya. Jadi kalau ibu tidak punya rumah, ya kan? Nanti saya bupatinya sini. Sok, cariin tanah buat si ibu ini di kampung ini. Ya kan? Ya 60 meter lah nggak apa-apa untuk satu rumah. Nanti kita bangunkan rumah. Kalau dia mau jualan warung, kita rumahnya ada warungnya. Ya gitu mau ibunya. Iya, alhamdulillah. Iya, sok. Sekarang kalau mau dibandingkan tempat ibu jualan ini dengan nilai rumah tadi, dengan nilai tanahnya tinggi mana? Ayo coba. Kalau orang lain menggusur bangunan, digusur ditinggalkan. Kita tuh, orang lain tuh kayak gitu, guys. Tegas. Digusur, tinggalin, udah. Jawa Barat beda, Bos. Dikasih solusi, Bos. Kita tempatin rumahnya, kita bangunkan rumahnya, kita kasih tanahnya. Ayo. Iya, ya. Gitu asal abdi nage da sami, abdi kita banyak ka dieu hoyong tertib sadaya nage. Disambut, guys. Ini untuk rancangan buat ngusir burung mau panen, mengusir burung di lembur pak ngurus lembur nata kota bapak aing penipu. Wow, penipu katanya. Oke. Mulai bagus apa enggak gini ngusir burung, Pak? Nah, enggak, pertanyaannya tuh kenapa pakai masker, Bang? Kalau benar-benar Anda berani, nggak perlu pakai masker dong. Nah, kenapa harus dipakein masker? Apakah Anda bayaran buzzer itu atau gimana, Pak? Kita lihat videonya, guys ya. Orang-orangannya nanti kayak gini. Nah, mudahan nyampe Pak Deddy Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Mulyadi penipu. Dan masalahnya lagi, dia dari mana punya ini? Dia dari mana tahu bahwa Pak Deddy Mulyadi itu penipu? Dia punya bukti apa? Jadi seakan-akan itu adalah tudingan, gak sih, guys? Fitnah. Jangan lupa loh, Pak. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, guys. Ini seakan-akan ini tuh fitnah, itu keji banget, guys, ini, guys. Sampai-sampai tulisannya tuh Deddy Mulyadi penipu. Astagfirullah. Jam. KTM. Menunggu jam. menjadi manusia. Jam. Nah. Doa seorang warga yang tulus. Gak bisa sih, ini gak bisa dibiarin, guys, sumpah, guys. Jadilah manusia. Gak bisa Ya. dibiarin, guys, yang kayak gini KTM, tuh. kamu jadi manusia ya, biar bisa memanusiakan manusia. Akhirnya KDM datang juga, nongol nih KDM. KDM. Anjing, gak bisa banget, guys, sumpah.
Halo sobat kabut, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan melihat lagi dari video-video Bapak KDM atau Bapak Kang Deddy Mulyadi ya sobat kabut. Oke sobat kabut, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat ke video yang pertama. Let's go. Jalan aspal dirusak alat berat milik galian pasir di Sukalayu, Cianjur. Kok bisa gitu loh? Bisa lewat ke sana kayak gimana itu? Buset. Buset kayak sengaja gitu ya. Alah jalan rusak tingali. Jalan rusak atuh amang, ari si amang. Jalan raje tingali wa. Kok kayak sengaja gitu ya? Alah sia nya. Jalan sakitu alusna eta dilayak ku beko alah. Batur Maharayang boga jalan alusnya. Pak Dedi, iya jalan butut Pak Dedi. Nah, dialuskeun. Ieu mah geus alus diarantep nya. Kuat ibu-ibu eta gogorowokan. Kemana emang lalakina? Enggak. Yang warga setempatnya tuh kemana gitu loh? Kok bisa ngebiarin itu lewat? Aduh, aing mah aparat desa kemana, RT RW nya. Buah-buah geus meunang korbimasi sugan. Hah? Iya kejadian di daerah Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, galian pasir ya. Alah. Jadi pertanyaan itu kan sekarang kita yang jadi pertanyaan tuh RW-nya kemana, RT-nya kemana, terus pemerintah setempatnya kemana, ini desanya kemana gitu loh. Jadinya jadi pertanyaan gitu loh, kenapa gak ada yang nyegah? Itu tuh seakan-akan jadi dibiarin begitu saja gitu loh. Jadi kayak disengaja gitu guys. Jalanan butut eta mah sesuai standar. Mata nih guys. Jalan mana yang gak rusak dilindas sama mobil kayak gitu guys. Sama alat berat kayak gitu. Jalan mana coba? Pasti semuanya rusak guys kalau dilewati oleh alat berat itu guys. Pasti rusak. Bukan masalah jalannya yang bagus atau kurang bagus. Kalau dilindas sama yang kayak gitu pasti rusak bejir. Oke guys, kita lanjut lagi pada berikutnya. Jigana ya Pak Bupati belum tahu kali ya berita ini ya, berita viral ini. Berita viral jalan itu rusak oleh alat berat ya di daerah Sukaluyu. Pak Bupati, Pak Wahyu, coba tuh sidak Pak kahanda Pak. Eta beak jalan Pak. Eta make anggaran Pemda meureun eta ngabangunna. Aduh lebar Pak, duit eta. Masyarakat Pak teu wanieun eta orang desana ge Caricing, sigana mah meureun orang kecamatan Caricing, orang desa Caricing, sigana mah meureun geus Cingcai. Sidak Pak, aduh tuman, bila perlu lamun misalkan ngalanggar tutup eta galiana gitu. Jigana ya Pak Bupati. Ini sih harus ditindak sih guys. Gak bisa ini, gak bisa didiamin doang, gak bisa guys. Benar-benar gak bisa kalau cuma didiamin doang. Ini benar-benar harus ditindak sih. Itu kayaknya kayak sengaja guys. Kalau alat berat ngelewat ke sana tuh kayak sengaja gitu, mau ngerusakin jalan. Cari perkara sih itu orang sumpah. Di Jawa Barat ini yang dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi itu cari gara-gara sih yang punya ini galiannya. Serius guys. Oke guys, kita lanjut lagi pada berikutnya. Tiis we eta na teh. Anu mau bekona teh tiis geus ngaruksak oge. Kakak marlong ning melong. Alah, jadi kepeget yuk. Padahal mah teu jauh nya. Teu nyampe sajam-jam acan eta lokasi di kantor bupati teh ka desa Panyusuhan Sukaluyu. Teu jauh. 38-39 menitan. Tapi Pak Wahyu jeung Pak Ramji encan nepi keneh wae eta ka lokasi. Ya minimal atuh kepala dinas atau Satpol PP ka lokasinya. Tempo eta jalan meni buset bujrat bajret. Meni paburantak eta dilayakan ku alat berat. Iya jadi orang heran. Kalau di sini sih, kalau di warga sini ya, abis itu guys sumpah. Iya anu bogana emang jelema hebat gitu anu boga tambang pasir ieu. Hah? Tiis Gila sih itu sumpah guys, gila yang lewat sana itu yang supirnya juga gila guys sumpah. Dan ini pemerintah setempatnya juga bupatinya nggak ada yang ngecek sedikit pun guys. Nugasin siapa kayak ini udah berapa hari nih guys? Udah 3 hari mungkin. Masa gak ada yang tindakan kayak gimana gitu?
nunggu orangnya pada kabur dulu gitu baru ditindak karena udah dapat makan ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Assalamualaikum. Pagi di tanah Papua, salam bahagia dan sehat selalu untuk semua. KDM lagi di Papua ya guys ya. Sampurasun. Wow. Enjing wargi Jabar dan seluruh. Kemarin kan ada undangan ya, ada undangan di Papua dan sekarang KDM berangkat ke Papua dan ini kayaknya udah mau mendarat di Papuanya guys. Warganet dimanapun berada, hamparan danau yang indah. Indah banget guys Papua tuh guys. Yang menjulang, rimba raya menghijau, mentari bertapa di singgasana. Pagi hari ini saya sudah tiba di tanah Papua. Semoga kecerahan ini menjadi harapan bagi kita untuk hidup damai, rukun, dan penuh kebahagiaan di tanah yang penuh harapan. Mari kita jaga seluruh kekayaan dan keindahan ini dengan cinta. Pagi di tanah Papua. Salam untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Wih, KDM udah mau mendarat di Papua ya guys ya. Dia memenuhi undangan dari Papua. Widih, mantap guys. Gimana kegiatannya apa aja nih di Papua ini? Kegiatannya apa aja guys? Kita lanjut lagi ke video berikutnya. KDM tiba di Papua, dijadwalkan jadi pembicara utama katanya. Disambut guys. Nitip Bapak Aing ya untuk saudara-saudaraku di Papua ya guys ya. Ada apa KDM ke Papua? No baca Bang, minimal baca Bang. Nah, KDM tiba di Papua dijadwalkan jadi pembicara utama konferensi APS di Jayapura. Itu Bang, dia tuh diundang menjadi pembicara utama ya guys ya. Utama ya, sekali lagi utama, bukan kedua. Itu di tas bukan baju, ganti sabun yaitu uang katanya. Jangan so tahu kau, siapa tahu itu beneran sabun mandi, beneran baju kan, gak ada yang tahu. Semoga KDM di sana lancar-lancar ya guys ya, ada acaranya itu. Jadi pembicara utamanya itu semoga lancar-lancar ya guys ya. Kita doakan semoga pulang dengan selamat lagi ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini nih, KDM penuhi undangan jadi pembicara di Papua, disambut meriah warga sekitar. Sama orang Papua aja disambut dengan ramah dan sangat hangat guys. Masa kita sebagai warga Jawa Barat masih ada yang membencinya gitu. Padahal ini pemimpin yang baik. Kayak mana itu guys? Tabarakallah ya Allah, mantap pokoknya Bapak Aing bisa sampai ke Papua ya guys ya.
yang jadi gongnya itu lagi, dia menjadi penasehat utama itu loh guys, yang menjadi kita bangga tuh guys. Kita Jawa Barat tuh diakui oleh Papua guys. Bahkan KDM juga diminta menjadi penasehat utama. Itu yang kita harus banggakan guys. Dari provinsi lain juga membutuhkan KDM. Jadi kita tuh harus bangga mempunyai gubernur yang seperti ini tuh guys. Kita harus bangga guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Siapa kakak namanya? Mariela. Cantik Mariela. sekali. Orang Jayapura ini Bapak. Jayapura asli. Iya, Enggros. Dari mana Enggro? Iya. Waduh, penjaga tiket karcis parkir. Iya. Sehat. Punya suami sudah? Sudah Bapak. Punya anak? Punya. Oh, bahagia, senyum manis sekali orang Papua. Iya, orang senyum. Jayapura tuh Bapak. Orang Jayapura. Orang Jayapura Bapak. Yang punya Di jembatan sini merah. makan pagi sama apa? Di sini. Heeh. Biasa beli baru bawa datang ke pos. Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Oh, udah makan nasi kakak? Bapak. Oh, nggak makan ini, apa namanya, sagu? Itu nanti Papeda? di rumah, papeda di rumah. Di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Iya, Terus makan teman-teman. Sudah. Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Dia lagi keliling-keliling Papua guys. Dia lagi menyambut, bukan nyambut lagi menyapa warga-warga Papua ya guys ya. Wih, mantap guys. Mantap banget Bapak KDM ini guys. Buah apa yang manis? Buah lil. Mantap guys. Dia dikasih sarapan untuk 30 bungkus katanya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya nih. Semoga KDM di Papuanya aman-aman aja ya guys ya. Ti, gimana kalau kita jalan-jalan? Ayo. Tapi aku belum bayar pajak. Ih, payah banget. Zaman sekarang belum bayar pajak. Sini aku anterin. Ayo, let's go. Nah sekarang tuh ada Samsat drive-thru, jadi bayar pajak tuh nggak perlu turun dari motor. Persyaratannya tuh gampang banget, cukup bawa KTP dan STNK asli buat ditunjukin di loket. Pembayarannya bisa cash, transfer, atau kris. Prosesnya tuh cepat dan persyaratannya juga mudah. Jadi nunggu antriannya tuh nggak perlu tuh turun dari motor. Sekarang nggak ada lagi ya alasan buat gak bayar pajak motor. Samsat drive-thru ini buka dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Hari Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. No guys, udah dipermudah lagi sama Bapak KDM ya guys ya. Kalian mau bayar pajak, udah dipermudah lagi, tinggal bawa KTP sama STNK aslinya dan gak perlu turun dari kendaraan kalian guys. 2 jempol deh. Mantap banget guys, sumpah. Lihat guys, masa kalian gak mau bayar pajak lagi guys? Bayar pajak udah semudah ini, gak seribet dulu dan gak perlu nama pemilik yang utama. Kita bisa juga bayar pajak dengan nama kita sendiri, pakai KTP kita sendiri guys. Ayo guys, sekalian jangan lupa bayar pajak ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini untuk Rancangan buat ngusir burung mau panin. mengusir burung di lembur Ngurus lembur nata kota Bapak Aing. pakan di Penipu. Wow. Penipu katanya, oke. paginya. Mulai bagus apa enggak gini ngusir burung, Pak? Nah, Enggak, pertanyaannya tuh kenapa pakai masker, Bang? Kalau benar-benar Anda berani, nggak perlu pakai masker dong. Nah, kenapa harus dipakein masker? Apakah Anda bayaran buzzer itu atau gimana, Pak? Kita lihat videonya guys ya. orang-orangannya nanti kayak gini. Nah, mudahan nyampe Pak Deddy Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Mulyadi penipu. Dan masalahnya lagi, dia dari mana punya ini? Dia dari mana tahu bahwa Pak Deddy Mulyadi itu penipu? Dia punya bukti apa? Jadi seakan-akan itu adalah tudingan gak sih guys? Fitnah. Jangan lupa loh Pak. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan guys. Ini seakan-akan ini tuh fitnah itu. Keji banget guys ini guys. Sampai-sampai tulisannya tuh Deddy Mulyadi penipu. Astagfirullah. Buat Bapak yang baik hati, saya tahu alamat Bapak di Kalimantan Timur. Dan Bapak Nah,
Bayangin aja guys. Warga Kalimantan. Kenapa kayak gitu? Kenapa gitu loh. Anda itu bukan warga Jawa Barat. Seperti yang saya katakan, ini pasti buzzer guys. Buzzer ini guys. Itu masalahnya tertipu oleh video call AI dengan menggunakan suara saya. Dan saya sudah menyampaikan berulang. Oh, seperti yang kemarin guys. Kenapa dia buat kayak gitu tuh? Ternyata dia tuh ketipu sama video AI yang mau ngasih uang itu guys. Astagfirullah. Tuh kan ya nih kan. KDM sekarang mau ngomong lagi nih. Yang mau ngasih itu bukan KDM guys. Nih ada statement lagi dari KDM nih. Ulang, hati-hati terhadap penipuan. Oke. Selanjutnya, ketika Bapak marah saya, mengatakan saya adalah penipu, bagi saya tidak ada masalah. Saya dituduh apapun, dibuat Untung loh, ini dia baik hati banget. Coba aja, ini bapak-bapak ini nggak baik hati. Yang lagi ngomong ini, udah harus dikasih, udah di penjara mungkin itu dia guys. Karena itu adalah fitnah. Pencemaran juga guys, pencemaran baik dan disebarkan oleh sosial media guys. Dan apapun oleh siapapun. Yang penting saya akan tetap berbuat sekemampuan saya terhadap sesama manusia, berbuat cinta, kasih sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Baik saya sebagai gubernur maupun saya sebagai warga masyarakat biasa. Untuk itu nanti tim saya akan mencoba menghubungi Bapak tentang penipuan yang Bapak alami. Saya tahu Bapak katanya membayar uang tebusan. Saya nggak tahu tebusannya berapa, tapi informasinya Bapak tertipu 2 kali. Satu, harus bayar uang tebusan karena mendapat hadiah 200.000. Yang kedua, Bapak mendapat informasi lagi, mendapat pekerjaan di Jakarta, dan kemudian Bapak tertipu lagi. Setelah datang ke Jakarta, pekerjaannya tidak ada. Tetapi apapun masalahnya, sekemampuan saya akan bantu menyelesaikan. Meskipun Bapak warga Kalimantan Timur, tetapi untuk siapapun nanti tidak boleh tertipu lagi. Yang akibatnya tertipunya sama AI, marahnya sama saya. Nah guys, ini saya agak bosen-bosen nih ngasih tahu pada kalian, kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Kalian jangan mudah tertipu oleh oleh yang AI itu dan mengatasnamakan KDM ya guys ya. Karena KDM gak pernah ngasih uang secara sosial media atau secara giveaway atau mau ngasih bantuan lah apalah, pokoknya gak secara online ya guys ya. Itu akan diberikan secara langsung ya guys ya. Ini saya ngasih tahu buat kalian ibu-ibu, bapak-bapak, kedepannya harap berhati-hati ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Mulai hari ratusan ton sampah di pasar Ciwastra mulai dibersihkan. Ini sampah teh seberapa tahun, Bu? Tapi Ibu bayar iuran sampah, Pak? Bayar Bayar. Berapa Ibu bayar? 70 per bulan. Per bulan. Iuran sampah 70.000 per bulan. Dan sampahnya masih numpuk kayak gini. Sama iuran jongkol. Ini sampah loh guys. Om, Bapak yang ngurus sampahnya? Bukan Pak, DLH Kota. Ya bukan, artinya kan Bapak yang ngurusnya. Pengurus pasar bayar iuran sampah nggak? Pedagang bayar 500. Bayar. Kenapa iurannya dipungut, sampahnya nggak diurus? Karena di sini kebanyakan. Nah kan aneh kan, iurannya tuh dipungut 70.000 sebulan. Iurannya mah ada dapet gitu loh, 70.000 sebulan. Tapi sampahnya, lihat ini guys, lihat, udah mau jadi gunung ini guys. Hah? Dari warga. Warganya warga mana saja? 2 kecamatan, Kecamatan Rancasari sama Kecamatan. Kesini buangnya. Yang bagus itu
di setiap kelurahan bikin sistem pengelolaan sampahnya sendiri-sendiri. Segede kota Bandung kalau sampahnya dibuang ke TPA mau kuaten. Kecuali nanti sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini kan di pinggir-pinggirnya tuh ada rumah warga. Emang dia kagak bau ya? Sampah sebanyak ini emang dia kagak bau? Ya, jadi warga juga harus kreatif. Jangan senengnya aja. Jadi gini, warga di kota ini micen runtah sering, ayah runtah di imah nambung. Hah? Ya, dua-duanya kurang optimal. Rakyatnya kagak sadar, pengelolanya tidak optimal. Dua-duanya. Jadi nanti gini Pak, kan kita ada sistem pengelolaan sampah yang sehari 5 ton itu. Di sini sehari berapa ton? 25 ton. Udah 25 ton pasang 5. Saya mah 5 cuma 1,5 miliar. Kan bisa, jadi juga bisa bantu. Kalau dipasang 5 titik sistem pengelolaan itu kan nanti ngelahirin briket. Tinggal briketnya. Jadi kemanain pasti banyak yang butuh. Berarti dengan 1,5 miliar tidak udah beresin problem yang besar. Nggak usah lah dibuang ke TPA. Hilang angkutan, hilang BBM. Ya, tahap sekarang gini aja, tahap sekarang kan kita bersihkan dulu nih. Tahap sekarang bersihkan dulu. Nah, tahap berikutnya mesin dipasang. Siap. Ya Pak ya? Siap Pak. Jadi selesai. Gitu. Udah bisa diangkut kan? Ke Sarimukti dulu. Ya udah, angkut dulu. Ini diangkut Sarimukti. Ya, diangkut aja dulu. Tinggal setelah itu pasang alat. Ya ngurus pasaran bener sih teh. Siap. Ngerakeun itu kota itu kudu halus. Siap Pak. Siap. Nah, kan kena tegur kan Bang lu Bang. Dibenahi nanti. Benahi pasar tanuh Siap. gitu asup. Siap. BUMD Pak. Siap. Hah? BUMD. Ulah mungutna hungkul kedua yang renovasina. Siap. Siap Gubernur. Runtah dipungut, air runtahnya tadi diangkut, siapa? Begitu ditanya sampah itu mah kewajiban DLH. Dari 2 kecamatan ini Pak. Ya udah yang sekarang yang buang sampah ke sini kelurahannya mana aja. Di kelurahannya pasang alat, nggak boleh lagi buang sampah ke sini. Di Bandung loh ini guys, kota loh. Di Bandung ini tuh guys, di Bandung guys, itu tuh di ibu kotanya Jawa Barat guys. Di Bandung masih ada yang kayak gini loh. Gak ngerti lagi gua sama antek-anteknya guys. Sama antek-antek yang di bawahnya itu kagak ngerti lagi pada kemana gitu loh. Gak ada yang nimbul satupun. Aneh emang guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Jam KTM Menunggu jam ODM menjadi manusia. jam. Nah, Doa seorang warga yang tulus. Gak bisa sih, ini gak bisa dibiarin guys, sumpah guys. jadilah manusia. Gak bisa Ya, dibiarin guys yang kayak gini KTM tuh. kamu jadi manusia ya, biar bisa memanusiakan manusia. Akhirnya KDM datang juga, nongol nih KDM. KDM Anjing gak bisa banget guys, sumpah. nongol juga KDM nongol juga tuh. Pak Sugeng yang baik hati. Sumpah guys, gak bisa sih, ini gak bisa kayak gini-gini guys. Ini harus dikasih efek jerah banget guys, sumpah guys. Masa disampaikan sama anjing sih? Saya paham Bapak berasal dari Kebumen, baru Kebumen lagi, bukan yang warganya Jawa Barat guys, tapi ini warga Kebumen. Ya Allah, dia tuh mau tenar, mau viral, mau gimana, pengennya tuh apa gitu loh. Jangan nanti udah didatengin malah klarifikasi, jangan kayak gitu. KDM juga Pak Sugeng yang baik hati. Saya paham Bapak berasal dari Kebumen, baru pindah ke
Sidomulih Pangandaran tahun 2025. Perpisahan dengan istri adalah hal yang terberat dalam hidup. Tapi sebagai seorang laki-laki, Bapak harus bisa melewati itu. Saya paham Bapak mengekspresikan seluruh kemarahan dan kekecewaan pada lembur pakuan pada saya secara personal. Tetapi saya tidak akan marah pada Bapak. Saya ingin membantu menyelesaikan problem Bapak. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Rumah Sakit Cisarua yang merupakan rumah sakit Provinsi Jawa Barat sudah berkomunikasi dengan pimpinan kecamatan dan rencana akan menyebut Bapak ke rumah kalau diizinkan oleh keluarganya. Semoga dengan nanti dirawat di Cisarua, Bapak bisa kembali hidup dengan tenang, menatap masa depan penuh harapan. Salam hormat untuk Bapak dan keluarga. Dia katanya stres guys. Stres katanya dia pisah sama istrinya ya kalau kata KDM. Tapi gak tahu ya guys ya. Aneh banget guys, disamain sama ini. Gak tahu dia lagi stres katanya guys. Tapi gak tahu nanti ya, lihat kelanjutannya saja ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Awalnya ngamuk digusur, akhirnya nangis bahagia. KDM kasih solusi gila buat warga Cianjur. Mending ngedadak gitu Pak. Ngedadak. Ya emang ngedadak Pak. Ya. Ngedadak. Gak ada info dari sebelumnya. Ya memang. hari atau 2 hari gitu ya. Ini di hari Ini 3 hari ada infonya cuma 3 hari Pak. Ibu bangunnya ini di tanah siapa? Iya. Ya saya nanya aja, bangunnya di tanah siapa? Iya tambah pemerintah, tapi kenapa enggak sebelumnya dari sebelumnya gitu Pak. kita menyadari ini punya pemerintah. Kita hanya bangunannya aja. Hanya terus? bangunannya aja. Kita menyadari. Cuma mestinya dikasih tempo. Iya. Ngedadak gini kan jadi sok. Bukan, ada yang lucu yo guys. Ada yang kayak gini nih. Tanahnya tanah punya pemerintah. Bangunannya punya saya katanya. Dia dan pemerintah harus membayar bangunannya gitu loh. Kayaknya itu lucu ya guys ya. Terus dia selama itu make tanah emang gak bayar, digratisin gitu sama pemerintah. Yang kayak gitu harusnya tuh di ini guys. Kalau tegas tuh emang ini yang kayak gini tuh harusnya digusur dengan paksa. Terus nanti diminta pertanggungjawaban karena udah memakai tanah pemerintah guys. Tapi KDM nggak kayak gitu guys. KDM baik hati, langsung dikasih solusi dan bekal hidup guys. Bayangin aja. Mana mau lebaran, masa lebaran Kan sudah lebarannya Bu. hasil lebaran Pak. Di kan Idul Adhanya. Saya juga tadi sama Idul Adha Bu. Iya, kirain tuh Ya, besok-besoknya. Kumaha? Kalau ibu tidak punya rumah, kami akan membangunkan rumah buat ibu. Sekarang gini aja, menurut nggak? Saya di berbagai tempat ya Bu ya. Saya kemarin keliling tuh sampai Banjar. Setiap yang saya temukan warga yang menempati tanah PU tidak punya rumah, saya carikan tanah dan saya bangunkan rumah. Hayo, data zolim tuh saya tidak hirup teh. Ya makanya. Jadi kalau ibu tidak punya rumah, ya kan? Nanti saya bupatinya sini. Sok, cariin tanah buat si ibu ini di kampung ini. Ya kan? Ya 60 meter lah nggak apa-apa untuk satu rumah. Nanti kita bangunkan rumah. Kalau dia mau jualan warung, kita rumahnya ada warungnya. Ya gitu mau ibunya. Iya, alhamdulillah. Iya, sok. Sekarang kalau mau dibandingkan tempat ibu jualan ini dengan nilai rumah tadi, dengan nilai tanahnya tinggi mana? Ayo coba. Kalau orang lain menggusur bangunan, digusur ditinggalkan. Kita Tuh, orang lain tuh kayak gitu guys, tegas. Digusur, tinggalin, udah. Jawa Barat beda bos, dikasih solusi bos. tidak. Kita tempatin rumahnya, kita bangunkan rumahnya, kita kasih tanahnya. Ayo. Iya, ya. Gitu asal abdi nage da sami, abdi kita Banjar ka dieu hoyong tertib sadaya nage. Tapi kan abdi di Banjar mah nggak beri sepanjang jalan abdi. Ibu punya rumah di atas tanah air, tidak punya rumah. Sok, Bu Wali Kota cariin tanah, kita belikan, kita bangunkan. Badai ibu ngiring. Ah, ibu rumah ada. Ada ibu rumah. Rumah kedua. Punya warung, bisa beli.
Mau ibu suami kerja jantan tenaga kebersihan tuh. Taros ke. Gajinya sehari 130.000. Nah, tinu ngojek paling 50. Lamun tenaga kebersihan 130. Ya? Siap. Ya siap. Oh. Kumaha ibu? Itu semuanya yang kan dibongkar itu Ya. dari Bumi Aki sampai ke bawah sampai ke Ya. Mohon. Jadi jangan kita aja yang Enggak, pokoknya yang mendiami tanah negara, kita tata, kita rapikan. Bisa jadi begini, kalau nanti jaraknya sudah tepat, bisa jadi juga nanti kita membangunkan warung. Tapi diatur. Dibuatkan bangunannya yang rapi. Ya contoh lah di Subang, di Ciater kan saya mulai membangun. Terus kalau aing ngojek bisa, sasapu tuh bisa. Maksakeun. Aing sasapu berat mana ngojek jeung sasapu? Ya mohon. Nu penting mah kan ku abdi bari ceknya ieu nu artos nu. Ibu sadayana sabaraha Bupati nu lebet? Anu lebat sadaya. Soalnya kamar itu nunjuk ka data teh Pak abdi mah teu acan. Sok na tunu acan ka data ka dieu. Kan Tapi antisipasi lebih lebat datanya Man, Man, halo. Alhamdulillah. Ai bangunan anu di Cianjur bantosan atas lebat. Oh gitu. Bu, artosna tos lebet nu 10 jutaan. Mungkin tiasa dicairkeun satos ibuna ngalih. Atau terus tapi lebet. anu teu acan pan kamari teu acan. Nya sok atuh daftarkeun saha nama. Tosis. Tuh, sabaraha jalmi. Itu teh aya 38. Mohon, ras. 25 anu operasional, 15 anu kosong. Pas aya. Sok atuh. Ibu kan kawitna reuwas, kawitna amek, ayeuna jadi bagja teu. Hai kadita. Di warung. Oh, linggihna di warung. Ya. Pamilinggihna di warung, ya kan? Kayak ku Bupati pangmilarikeun heula kanggo ngontrak. Ya. Sok milarian kanggo ngontrak di dieu. Ke dipangmayarkeun ku abdi kontrakanana. Sok atuh. Kumaha deui? Kumaha? Sok. Kumaha lamun ke bupatina sanesieun gubernurna sanesieun dibongkar we. Digantian teu. Ayeuna mah dibongkar, dibere kompensasi. Nu teu boga imah dipangneankeun tanahna dipangnyieunkeun imah. Ibu pami dibalik Bu, ibu dagang, kudu nyewa tanah, kudu mayar pajak. Ibu mah tanah teu nyewa, pajak teu mayar. Pas dibongkar dibere kompensasi, dibere solusina. Atuh kedah kumaha abdi? Lihat guys, pemimpin sebaik ini loh guys. Maaf kumaha? Mon, kan ayeuna kieu. Heeh. Ayeuna kieu engke ku Bupati dipangmilarkeun kontrakan. Ulah bingung ke dipangmilariankeun. Heuh, pan aya abdi. Ya ibu teh kumaha? Apan ibu bade pangontrakeun bade pangmilarikeun kontrakan ku Bupati. Ya. Ya ku Bupati dipangmilarikeun kontrakan. Kersa. Sok, aya teh kontrakanana dibayar ku abdi kontrakanana ayeuna. Bangke urang milari. Palurahna panggil palurahna. Palurah, aya nu bade kontrakeun teu? Hah? Aya. Oh, aya di Palurah. Pangontrakeun. Itu dipangontrakeun 1 tahun dikontrakeunana heula. Salaman deui. Atuh. Kanggo bakal tuang tos aya 10 juta heula. Tos beres kan? Jangan kalian pakai apa-apa tuh 10 jutanya. Kalau bisa pakai usaha. Usaha yang lain apa kek, dagang keliling dulu apa kek biar menyambung hidup gitu loh. Ini nanti malah dipakai sama anaknya buat apa? Buat judi. Kan habis tuh 10 juta. Nanti tuh marah-marah lagi. Buat video, bejir lah. Oke guys, kita lanjut lagi kepada berikutnya. Usai sholat Idul Adha, KDM dan Wali Kota Banjar cek Tugu perbatasan Jabar Jepang.
Kawasan Tugu perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terletak di Kota Banjar dipastikan akan mendapatkan perhatian khusus dalam penataan infrastruktur ke depan. Hal ini menyusul momentum pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di wilayah perbatasan. Tepatnya di Dusun Randegan, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Wali Kota Banjar Haji Sudarsono mengungkapkan bahwa rencana kedatangan KDM terkesan mendadak karena pihak pemerintah Kota Banjar baru dikabari 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Kendati demikian, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Sudarsono menjelaskan dalam diskusi bersama Pemkot Banjar, KDM menaruh perhatian serius terhadap estetika dan kualitas infrastruktur di pintu masuk daerah. Menurutnya, ke depan kawasan perbatasan di Kota Banjar ini diharapkan tidak lagi berwajah kumuh. KDM tidak ingin kawasan perbatasan itu sekadar terlihat seperti hamparan kebun kosong. KDM ingin kawasan perbatasan merepresentasikan wajah Jawa Barat yang rapi dan tertata. Pak Gubernur, ada acara mendadak ke Kota Banjar, saya juga 1 hari sebelumnya dikasih tahu bahwa beliau ingin sholat Id di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Intinya pengen silaturahmi di Idul Adha ini dengan warga masyarakat perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, karena beliau juga menjanjikan nanti ke depan bahwa perbatasan itu akan diperbaiki agar sebagai pintu gerbang Jawa Barat. Beliau ingin perbatasan Jawa Barat di Kota Banjar itu jadi jangan milik Banjar lagi, tapi milik Jawa Barat. Nanti ke depan kita persiapkan infrastruktur jalan dan tanahnya agar nantinya Jawa Barat justru mengembangkan perbatasan itu akan lebih baik. Selain membahas infrastruktur, kunjungan ini juga membawa dampak sosial langsung bagi warga sekitar. Selain itu, di Kota Banjar mendapat bantuan hewan kurban berupa 13 ekor sapi dari tim Purwakarta. Sapi-sapi tersebut langsung dipotong dan didistribusikan kepada warga di daerah Raharja dan Mekarharja. Tidak hanya bantuan daging kurban, dalam aksi turun ke lapangan tersebut, juga terdapat instruksi langsung dari KDM untuk memberikan bantuan sebidang tanah bagi warga yang selama ini tinggal di sepanjang bantaran dan kawasan irigasi. Insya Allah kita akan tindak lanjuti nanti dengan Pak Sekda kaitan dengan masalah tersebut. Jadi intinya bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Pak KDM itu kan kebiasaan beliau yang setiap saat turun ke bawah selalu memperhatikan masyarakat-masyarakat yang memang terpinggir. Menutup wawancara, Wakil Wali Kota Banjar menyampaikan komitmen bahwa pada tahun anggaran 2027, perbaikan infrastruktur di Kota Banjar akan digenjot secara masif. Fokus utama pembangunan meliputi perbaikan jalan lingkungan di tingkat kelurahan dan desa, serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum. Yang paling utama adalah infrastruktur, bahwa insya Allah mungkin untuk Kota Banjar di 2027 semuanya akan dibantu. Apa rencana yang dicontohkan? Jalan lingkungan di kelurahan, di desa, termasuk PJU tadi juga disampaikan. Insya Allah Banjar mungkin di 2027 PJU-nya lebih bagus daripada sekarang. Mantap guys, itu KDM kemarin yang di perbatasan ya guys ya. Itu juga akan ditata dari tahun 2027 guys, mantap banget guys. Oke guys, kayaknya videonya segitu dulu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Dan buat kalian juga jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next video.